guys, welcome back to my channel Trending Gallery 5. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Malayalam dengan judul Irul. Film yang dirilis April 2021 ini disutradarai oleh Nasib Yusuf Izzuddin dan dibintangi oleh Fahad Fasil, Sobin Sahir, dan Darshana Rajendran. Irul berkisah tentang seorang wanita yang kebingungan untuk menentukan siapa yang berbohong di antara dua pria, di mana salah satu dari mereka adalah pelaku pembunuhan. Penasaran seperti apa ceritanya? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan di mana seorang pria terbangun dari mimpi buruk. Pria itu bernama Alex. Ia adalah seorang penulis novel dan baru saja menerbitkan novel perdananya yang berjudul Irul. Novel itu ternyata booming di pasaran. Alex memiliki seorang kekasih yang bernama Archana. Mereka baru saja berkenalan 3 bulan yang lalu, kemudian memutuskan untuk menjadi pasangan kekasih. Alex dan Archana sama-sama sibuk dengan pekerjaannya dan mereka tidak punya banyak waktu untuk bersama. Suatu malam, Alex menelpon Archana dan ia merencanakan sebuah liburan di suatu tempat bersama kekasihnya itu, di mana dalam liburan itu mereka tidak boleh membawa ponsel. Dengan demikian, tidak ada yang bisa mengganggu kebersamaan mereka. Alex tidak memberitahu Archana nama tempat liburan mereka karena ia ingin memberikan sebuah kejutan kepada kekasihnya itu. Di tengah perjalanan, mobil Alex mendadak mogok. Cuaca saat itu sedang hujan dan malam terlalu gelap. Alex tidak bisa memperbaiki mobilnya. Namun, ia juga tidak bisa menelpon montir karena mereka tidak membawa HP. Dari kejauhan, keduanya melihat sebuah rumah dan berniat masuk ke sana untuk meminta pertolongan. Sepertinya itu adalah satu-satunya rumah di wilayah tersebut. Alex kemudian memencet bel pintu, namun tidak ada tanda-tanda orang di rumah itu. Sejurus kemudian, seseorang mendadak muncul dan membukakan pintu yang membuat Alex dan Archana terkejut. Pria itu bernama Uni. Archana kemudian mengutarakan maksud kedatangan mereka. Ia ingin meminjam ponsel Uni agar bisa menghubungi montir. Uni ternyata mengakui bahwa dirinya tidak memiliki ponsel. Sebagai gantinya, Uni bersedia meminjamkan telepon rumah kepada mereka. Namun, saat dicoba, telepon rumah tersebut justru tidak berfungsi karena cuaca buruk. Uni meminta Archana untuk ganti baju karena ia basah kuyup. Archana sebenarnya menolak, tetapi Uni memaksa, yang akhirnya membuat Archana naik ke lantai atas dan berganti pakaian. Setelahnya, mereka bertiga duduk di ruang tamu. Tindak tanduk tuan rumah yang bernama Uni terlihat sangat aneh. Obrolannya seakan mewawancarai Alex dan Archana. Dari obrolan itu, diketahui jika gaun yang dikenakan oleh Archana adalah milik almarhumah Ibu Uni. Archana kemudian menjelaskan bahwa ia berprofesi sebagai seorang pengacara dan Uni terlihat tidak menyukai profesi itu karena menurut Uni, seorang pengacara bisa mengubah kebohongan menjadi kebenaran. Uni terlihat senang setelah mengetahui jika Alex adalah penulis novel yang berjudul Irul. Uni bahkan mengaku sudah membaca novel itu dan ia sangat menyukainya. Irul adalah novel tentang pembunuhan berantai terhadap 5 wanita yang dilakukan dengan motif balas dendam. Dan novel itu diangkat dari kisah nyata yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Tetapi sang pelaku pembunuhan justru tidak tertangkap sampai sekarang. Selain berprofesi sebagai penulis, Alex ternyata seorang investor modal. Baginya, menulis hanyalah sebuah hobi untuk memuaskan rasa penasarannya tentang pembunuhan yang terjadi.
Uni menyajikan anggur untuk para tamunya. Ia mulai mendiskusikan novel yang berjudul Irul. Uni mengatakan bahwa motif pembunuhan yang terjadi bukanlah karena balas dendam seperti yang ada dalam novel Alex, melainkan karena rasa penasaran. Dalam pembunuhan itu tidak ada pelecehan seksual terhadap para korban, sekalipun korbannya adalah wanita. Uni meyakini motif tersebut berdasarkan koran yang ia baca terkait kasus pembunuhan itu. Alex sendiri bersikeras. Ia mengatakan bahwa ia telah melakukan penelitian sebelum menulis novel tersebut dan dia tidak mungkin salah. Setelah sekian lama ngobrol, Archana kemudian bertanya kepada Uni, "Siapa namamu?" Sejurus kemudian, belum sempat Uni memperkenalkan dirinya, lampu mendadak mati dan Uni kemudian menyalakan lilin. Uni membawa Alex ke ruangan bawah tanah, sementara Archana menunggu di ruang tamu. Mereka berniat mencari saklar listrik karena Uni tidak mengetahui seluk-beluk rumah tersebut. Menurut Uni, semua urusan rumah dikerjakan oleh pembantunya. Jadi, ia tidak tahu di mana letak saklar listrik. Ketika turun ke lantai bawah, Alex terpeleset di tangga dan mendadak ia melihat mayat wanita digantung di ruangan bawah tanah itu. Archana terlihat cemas di ruang tamu karena Alex tidak muncul-muncul. Lampu sempat menyala, namun kembali padam. Archana mendengar bunyi letusan senjata tepat di saat petir menggelegar. Ia mulai penasaran. Archana menyusul Alex ke ruangan bawah tanah. Di sana, ia menemukan Alex sedang menyeret tubuh Uni. Karena ketakutan dan penasaran, Archana kemudian bertanya, "Alex, apa yang terjadi padanya?" Alex tidak menjawab, ia terus menyeret tubuh Uni sampai ke ruang tamu. Ketika tiba di sana, ia mencari seutas tali, kemudian mengikat Uni. Setelahnya, Alex mengatakan bahwa Uni adalah pembunuh berantai yang ada di dalam kisah novelnya. Karena Alex melihat sendiri mayat wanita di ruangan bawah tanah, di mana rambut korban dicukur botak dan tubuhnya penuh dengan luka. Uni terbangun, ternyata ia hanya pingsan. Uni kemudian berkata kepada mereka, "Tolong lepaskan aku. Aku tidak akan memberitahu siapapun bahwa kau adalah pembunuh 5 wanita itu. Archana, tolong telepon polisi sekarang. Telepon itu sebenarnya tidak rusak. Akulah yang memutuskan kabelnya tadi." Mengetahui hal itu, Archana bergegas menyambungkan kabel telepon rumah itu, kemudian mencoba menghubungi polisi. Di saat bersamaan, Alex menghentikan aksi Archana. Alex memutuskan kabel telepon itu. Alex kemudian mengatakan seperti ini, "Jangan hubungi polisi Archana, aku akan dapat masalah. Ini adalah rumahku. Rumah ini adalah kejutan yang ingin aku berikan kepadamu. Jika kita menghubungi polisi, mereka mengira akulah pembunuhnya karena mayat itu ada di dalam rumahku." Archana kemudian menjawab, "Alex, jika ini rumahmu, siapa pemuda itu?" Sejurus kemudian Uni berkata, "Aku adalah pencuri. Aku berniat mencuri di rumah ini. Namun, aku justru bertemu dengan kalian. Dan aku baru saja tahu jika ada mayat di ruangan bawah tanah. Jadi tolong lepaskan aku." Alex mengatakan kepada Archana bahwa dia diam sejak awal dan membiarkan kebohongan Uni karena Alex ingin menyelidiki siapa Uni yang sebenarnya. Alex menunggu momen yang tepat untuk melumpuhkan Uni. Itu sebabnya di awal cerita ia terus berpura-pura menjadi tamu. Alex meminta Archana untuk bekerja sama menyelesaikan masalah ini tanpa harus melibatkan polisi. Hal pertama yang Alex lakukan adalah memaksa Uni untuk mengakui bahwa ia adalah pembunuh wanita di ruangan bawah tanah itu. Dan Alex siap merekam pengakuan itu dengan ponselnya. Saat Alex mengeluarkan ponselnya, Archana terperanjat karena mereka berjanji untuk tidak membawa ponsel selama liburan. Alex ternyata membohonginya. Ia bahkan menyimpan pistol di rumahnya dan itu sangat mencurigakan. Alex memaksa Uni mengaku, namun Uni mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa terkait mayat di ruangan bawah tanah. Di saat itulah Archana justru menghilang dengan membawa ponsel Alex. Alex mencari Archana di lantai atas. Ternyata ia sedang bersembunyi dan mencoba untuk menghubungi polisi. Tetapi aksinya itu segera dihentikan oleh Alex.
Alex berusaha meyakinkan Archana bahwa ia bukan pembunuh. Ia bahkan memberikan Archana pistol sebagai bukti bahwa ia bukan orang jahat. Jadi terserah Archana yang akan memutuskan apa yang ia harus lakukan dengan pistol tersebut. Memastikan bahwa Uni benar-benar seorang pencuri, Archana bertanya kepadanya barang apa yang dicuri oleh Uni. Uni tidak mau menjawab pertanyaan itu. Ia hanya mau menjawab pertanyaan itu jika Archana mau menghubungi polisi. Uni ngotot meminta agar Archana menghubungi polisi, namun Alex juga ngotot untuk melarang Archana melakukan itu. Archana kemudian melanjutkan interogasinya. Ia menanyakan bagaimana cara ibu Alex meninggal, namun belum sempat Alex menjawab. Uni terlebih dahulu mengatakan, ibunya mati dibunuh. Semua orang tahu riwayat keluarga Alex. Mereka bukan keluarga baik-baik. Mendengar perkataan Uni yang menghina ibu dan keluarganya, Alex murka. Ia mencekik leher Uni dan mendorongnya. Uni kemudian memberitahu Archana benda apa yang ia curi. Benda itu adalah sebuah kotak perhiasan yang isinya adalah cincin emas dalam jumlah yang banyak. Archana tersadar jika Uni memang seorang pencuri karena ia memiliki bukti benda yang ia curi. Sedangkan Alex, pria ini berbohong. Menurut Archana, Alex sengaja mengambil salah satu cincin yang ada di kotak perhiasan itu, kemudian meyakinkan Archana bahwa ia ingin memberikan kejutan dengan melamarnya. Padahal cincin itu sudah ada di sana dan Alex mengambilnya dari kotak perhiasan yang ada di rumah itu. Bukan ia beli secara khusus untuk lamaran tersebut. Alex menceritakan kronologis yang terjadi di ruangan bawah tanah. Menurutnya, ia dan Uni turun untuk memperbaiki saklar listrik. Dan saat lampu menyala, ia melihat mayat wanita digantung. Uni kemudian melepaskan 2 tembakan padanya, namun tembakannya meleset. Alex kemudian memukul Uni. Archana sendiri merasa ada yang aneh dari cerita Alex, karena dirinya hanya mendengar 1 suara tembakan, bukan 2 kali. Uni kemudian menuturkan cerita versi dirinya. Menurut Uni, ketika mereka turun ke ruang bawah tanah untuk memperbaiki saklar, dan saat lampu menyala, ia terperanjat melihat mayat yang digantung. Kemudian Alex memukuli dirinya. Dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu karena ia pingsan. Uni kemudian mengatakan seperti ini. Seandainya wanita di bawah tanah itu masih hidup, tentu kita bisa menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Mendengar apa yang dikatakan Uni, Alex segera bergegas turun ke ruangan bawah tanah, mendahului Uni dan Archana. Uni dan Archana kemudian menyusul. Setibanya di sana, Archana berteriak menyaksikan Alex yang terlihat sedang berada tepat di sisi mayat wanita itu. Alex kemudian berkata, wanita ini baru saja meninggal. Archana curiga. Ia kemudian menangis. Archana yakin jika Alex lah pelakunya, karena Alex mendahului mereka untuk masuk ke ruangan itu. Alex berusaha menjelaskan kepada Archana, tetapi Uni mencegahnya. Uni takut Alex akan membunuh Archana. Karena jengkel dengan sikap Uni, Alex kemudian memukuli pria itu. Archana berusaha menghentikan tindakan Alex, namun ia malah ditampar. Alex terus memukuli Uni dan berkata, akan kubunuh kau jika kau tidak mengakui pembunuhan itu. Archana kemudian mengacungkan pistol kepada Alex. Namun Alex merampas pistol itu dan berkata seperti ini. Jika aku pembunuhnya, dari awal kalian sudah aku habisi karena aku memiliki pistol. Uni menjawab Alex, dia tidak akan membunuhku karena aku pria. Dia hanya membunuh wanita, seperti pembunuhan-pembunuhan sebelumnya. Alex semakin jengkel dengan Uni karena dianggap bersandiwara. Ia kemudian menyeret Uni ke lantai atas dan menodongkan pistol ke arah Archana agar mereka mengikuti keinginannya. Alex bahkan menggali tanah untuk mengubur mayat wanita yang ada di ruang bawah tanah tadi. Tujuannya adalah menyembunyikan mayat itu dari polisi. Melihat keanehan sikap Alex, Archana semakin yakin jika Alex lah pembunuh berantai itu.
Ia kemudian masuk ke dalam rumah, mengambil pistol Alex, kemudian menembaknya hingga tewas. Film ditutup dengan adegan di mana Uni berhasil melepaskan ikatan yang membelenggu dirinya. Kemudian ia membunuh Archana. Uni adalah pembunuh berantai yang sesungguhnya, seperti yang tertuang dalam novel yang ditulis oleh Alex. Dan film pun berakhir.